Halo, selamat pagi semua. Selamat datang di ID NFT Academy NFT School for Indonesia. GM. Wah, semuanya udah hadir ya. Siap-siap mau apa sih hari ini kita? Hari ini kita bakal ngelakuin yang namanya Mint Workshop dan untuk di sesi ini kita akan melakukan minting di dalam toko mall. Gitu guys. Semoga karya-karya kalian udah pada siap semua ya. Karena kemarin kalau di akademi itu, aduh mas, karya saya belum siap nih. Aduh, karya saya masih bejibun, masih belibet gitu kan. Oh ya, sebelumnya acara ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada sponsor, yaitu dari Holaplex, Powered by Solana, Darkroom, Powered by Algorand, Tokomall, and Initiative of Toko Crypto, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siberkreasi, itu semua yang mendukung acara kita gitu. Dan hari ini Mamet itu nggak sendirian gitu, di mana Mamet akan memandu teman-teman semua untuk berjalannya acara hari ini. Dan kita sudah mendatangkan langsung dari toko mallnya sendiri, ada Mbak Adna Nadia Putri sebagai program lead-nya dari toko mall. Halo Mbak Nadia Putri. Halo, halo Mas Mamet. Apa Halo, halo. kabar? Baik Mbak. Gimana Mbak responnya melihat anak-anak nih, dari tadi udah ngechat juga nih di ininya, di kolom chatnya. Iya, dari tadi aku ngeliatin chatnya tuh udah rame banget. Ngobrolin soal NFT, terus bahas kelasnya. Iya, kita siapa yang sambil sarapan, sambil ngopi. Iya, Kerasa lah ya, kita minggu pagi ya. iya. Weekend kita mau minting malahan ya. Semangat sekali. Iya, semangat sih. Karena dari teman-teman juga kemarin udah penasaran banget sih tentang toko mall ini gitu, dari sistemnya seperti apa, terus mungkin ada sedikit story-story tentang toko mall sendiri itu atau toko kripto itu seperti apa gitu. Makanya kan kita udah ada nih Mbak Adna dan teman-teman dari tim TKO juga, yang mungkin nanti teman-teman yang dari kemarin penasaran tentang toko mall, jadi nanti hari ini tahu gitu. Iya, bisa langsung ditanya ya. Iya, gitu. Oke Mbak, kayaknya kita bisa langsung mulai aja ya, untuk Mbak Atna mempresentasikan tentang toko mall atau toko kriptonya, dan silahkan nanti kita ketemu lagi dan space is yours. Siap. Terima kasih. Halo semuanya. Masih semangat ya. Kita baru mau mulai. Jadi mungkin gini, aku mau mulai dari sebelum kita minting ada kayak sesi refreshment aja. Jadi nanti dari kita tuh kita kayak refreshment, kenalin lagi toko mallnya dikit aja. Terus habis itu kita ada slide tutorial minting biar kita bahas dulu nih, ngobrol. Habis itu kita lanjut ke minting live-nya. Jadi nanti pas minting live kita bisa bareng-bareng juga ya. Coba kita langsung masuk. Aku izin untuk share screen ya. Aman ya share screen-nya ya? Oke, udah kelihatan semua ya? Aman? Aman. Terima kasih. Jadi tadi kayak di-mention, di sini kita coba bahas dulu tentang toko mall-nya sedikit ya. Jadi toko mall ini kita untuk refreshment aja. Jadi toko mall itu kayak mempelopori marketplace NFT di Indonesia. Sebenarnya marketplace NFT kan udah lumayan banyak lah ya. Kita juga udah familiar dengan beberapa. Tapi untuk yang asli Indonesia, kita ada toko mall, terus kita juga bawa konsep di mana kita ingin menjembatani dunia digital atau dunia NFT sama dunia realita. Jadi kayak dalam artian lain kita sebenarnya kayak mengadvokasi NFT ini ada utility-nya juga gitu. Ini untuk bahas sedikit aja statistiknya, kolektor di toko mall kita sekarang sudah lebih dari 15.000. Terus untuk total karya yang diminting di toko mall juga ada lebih dari 15.000. Kita juga sering partneran nih dengan kreator, dengan brand-brand. Sekarang ini kita punya lebih dari 110 partner. Terus untuk NFT yang sudah berhasil dikoleksi, ini kayak angkanya, mohon maaf ya, kayaknya angkanya kita perlu refresh lagi. Terakhir ini ada 600 lebih, tapi nanti kita update lagi ya. Terus di sini ada kenapa sih toko mall gitu, apa sih yang kita advokasi gitu di sini. Yang pertama sini pelopor pasar NFT Indonesia, dalam artian kita yang asli Indonesia loh gitu. Terus kita juga bawa konsep digital mixed reality di mana kita pengen nge-push NFT yang ada utility-nya.
Terus kita juga ada di Binance Smart Chain, dan di sini ada yang keempat, dukungan pemasaran sama keterlibatan masyarakat. Kita biasanya sih kolaborasi dengan kreator, dengan brand-brand lokal, tapi untuk pasar sendiri kita buka secara global ya. Terus mungkin ada satu poin lagi nih yang terakhir, tambahan kelima, untuk Toko Mall sendiri kita baru mulai Agustus tahun lalu, jadi belum 1 tahun, tapi kita udah kita terus-terusan bikin improvement nih, improvementnya lumayan macam-macam, mulai dari kayak interface yang standar yang biasa sampai ke tools-toolsnya kita bikin baru-baru gitu. Ini ada beberapa perjalanannya Toko Mall aja. Dari Agustus tahun lalu kita launching, ada kegiatan, terus kita juga dapat media coverage sama ada viewership. Terus Oktober 2021 kita integrasi sama Wallet Connect. Jadi yang tadinya kita cuma ada MetaMask doang gitu. Sekarang kita integrasi dengan Wallet Connect. Terus untuk sekarang juga opsinya udah lebih banyak lagi nih. Jadi kalau dari teman-teman semua ke Toko Mall udah pernah lihat misalkan itu udah lumayan banyak ya opsinya selain 2 ini. Terus November 2021 kita ada fitur Toko Surprise. Untuk fitur Toko Surprise ini kayak kalau main gacha, jadi kayak kalau main gacha itu kan kayak masukin koin terus puter-puter gitu terus dapat satu barang kan. Tapi kita nggak tahu tuh barangnya apa. Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi di sini Toko Surprise NFT-nya kayak dikotak-kotakin gitu. Jadi nanti dari kolektor mereka koleksi kotaknya, mereka baru akan tahu NFT-nya itu apa isinya setelah mereka koleksi, terus mereka buka kotaknya kayak gitu. Terus di mengawali tahun 2022 kita ada interface baru nih di Toko Mall 2.0. Jadi ada UI UX improvement. Mungkin kalau dari kita juga dapat feedback gitu ya, dari pasar pasti ya, terus dari kreator, dari kolektor, pihak yang aktif di NFT, itu kayaknya interface-nya perlu dibenerin nih, itu kita benerin. Terus kita juga ada migrasi juga nih domainnya ke tokomall.io. Lalu ini juga lebih enak ya sekarang kalau misalkan aksesnya di handphone. Terus belum lama ini kita juga luncurin fitur collectible. Jadi kalau dari teman-teman yang aktif di dunia NFT yang udah kenal sama CryptoPunk, BYC, itu udah mungkin dari Indonesia ada Superlative Secret Society, terus ada Karafuru. Ini kita juga punya nih fiturnya di Toko Mall. Tapi untuk sekarang Toko Mall itu masih sebagai secondary marketplace. Lalu sini ada fitur apa aja sih yang akan hadir. Nanti kita bakalan ada launchpad juga. Jadi tadi kita punya fitur collectible. Jadi kayak kalau misalkan ada dari teman-teman yang pengen punya proyek mau rilis misalkan 10.000 NFT gitu, Toko Mall bisa support sebagai secondary marketplace-nya. Tapi nanti ke depannya kita mau ada launchpad. Jadi dari teman-teman juga bisa minting NFT-nya di Toko Mall. Terus kita ada fitur auction sama offering. Opsi token dan pembayaran kita udah tambah nih untuk di fitur collectibles, kita ada BNB, terus ada beberapa hal lagi yang lebih operasional lah ya, karena kita mengedepankan kayak NFT yang ada utility-nya gitu. Kita coba mengadvokasi NFT ini utility-nya bisa banyak loh potensinya, di apa ya, kayak nyambungin ke situ sebenarnya. Secara mekanisme klaimnya juga itu yang perlu kita improve ya. Karena untuk sekarang biasanya yang jadi kendala juga itu sih mekanisme klaimnya. Terus kita ada standarisasi dengan BSC. Itu tentang Toko Mall ya sedikit ya. Jadi kita langsung coba masuk ke minting flow. Kayaknya udah nggak sabar juga nih, tadi di kolom chatnya juga kayak udah pengen minting. Terus nanya-nanya minting. Tadi sempet aku lihat ada pertanyaan, udah siap minting tapi role-nya belum di-approve gitu ya. Jadi mungkin kita coba jelasin dulu nih. Jadi di Toko Mall yang sekarang kita punya, itu ada 2 role. Yang pertama role-nya adalah official partner, terus yang kedua role-nya adalah creator/collector gitu. Jadi kalau role yang pertama yang official partner itu memang kita butuh ada prosesnya sendiri nih, karena biasanya prosesnya juga agak
agak-agak manual gitulah ya. Jadi kayak biasanya official partner ini misalkan kita dengan brand-brand, terus dengan kreator-kreator, dengan misalkan siapa public figure gitu. Itu biasanya secara behind the scene itu ada misalkan dari teman-teman itu bisa apply daftar sebagai partner official, partner resminya. Tapi nanti prosesnya akan ada proses yang manual juga dari tim. Jadi misalkan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih, kita bahas tentang oke, kita kira-kira kolaborasinya bisa apa ya? Apakah itu kita bikin announcement di media sosial atau kita bikin ada satu kegiatan, mungkin itu IG live atau kegiatan yang lainnya. Jadi sebetulnya lebih bukan berat sih, tapi lebih kompleks di situ. Terus ada role yang kedua. Role yang kedua itu adalah kreator / kolektor. Nah, untuk role kreator kolektor ini siapapun bisa langsung masuk. Jadi nanti tinggal daftar aja gitu ya. Tinggal nanti pas daftar itu ada tombolnya tuh kreator kolektor. Terus habis itu ada nanti isi data yang simple aja, data kayak username-nya apa, terus alamat emailnya. Udah habis itu tinggal submit terus udah selesai. Jadi habis itu langsung bisa minting, langsung bisa koleksi, udah bisa segala macam lah gitu. Jadi bedanya di situ. Untuk sesi ini nanti kita coba akan jelasin minting melalui slide dulu ya, slide presentasi sini. Kita coba jelasin satu-satu journey-nya, tapi di mintingnya dulu aja ya. Nah di slide-nya ini nanti akan ada beberapa bagian yang di skip karena kebetulan ini slide-nya kita ambil dari untuk role partner resmi. Tapi nanti waktu kita coba live minting itu akan kita ambil yang role-nya kreator kolektor. Sebenarnya secara konsep sih mirip ya. Jadi konsepnya itu kayak kita kalau aku sih biasanya kayak menggambarkannya itu kayak kita kalau misalkan upload sesuatu di media sosial kayak gitu. Kita ada asetnya, terus mungkin ada deskripsinya atau captionnya lah gitu ya. Terus ada title-nya, terus habis itu upload minting, terus udah langsung jadi kayak gitu. Secara flow baik official partner maupun kreator kolektor itu sama flow-nya. Jadi kita coba dulu ya. Nanti mungkin kalau dari teman-teman ada yang punya pertanyaan boleh disimpan dulu ya. Nanti siapa tahu mungkin ke depannya sambil berjalan kita akan ada bahas pertanyaannya, kejawab, atau kalau misalkan belum ada yang kejawab pertanyaannya nanti boleh ditanyain juga ya. Oke. Jadi ini pertama kita minting ya. Ini contoh aja. Jadi nanti di interface yang nanti akan ada di live minting itu nanti mungkin nggak akan semirip ini, tapi kita coba fokusnya ke flow-nya aja ya. Jadi nanti bakalan ada satu tombol di pojok kanan atas, itu tombol yang bisa di hover. Jadi kita kursornya bisa digerakin gitu, terus nanti akan ada bikin NFT gitu. Nah, si tombol itu nanti yang akan kita klik, terus nanti bakalan kita itu diminta untuk masukin aset. Nanti ada kayak ini aku skip ya, sorry. Kayak seperti ini lah, mirip ya tampilannya. Jadi nanti asetnya akan dimasukin, terus nanti title-nya diisi, sama nanti akan ada deskripsi. Jadi deskripsinya itu ada 2, dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Itu yang harus diisi. Tapi sebenarnya kalau dari teman-teman mungkin aku sih kepikirannya kalau misalkan aku bikin sesuatu yang deskripsinya mungkin dalam bahasa Indonesia, aku mau bikin dua-duanya bahasa Indonesia nggak masalah sih. Atau misalkan bahasa Sunda gitu. Karena mungkin transkripnya aku mau bikinnya bahasa Sunda, ya udah dua-duanya bahasa Sunda gitu loh. Jadi kayak otentik banget karya orang Sunda kayak gitu. Itu nggak masalah sih. Nggak akan ada pengecekan kayak gitu. Jadi nanti setelah si kolom-kolom itu semua diisi, itu nanti akan ada biasa standar ya, tombol kayak misalnya lanjutkan atau submit gitu. Terus habis itu udah selesai nih, nanti mungkin tampilannya di sini belum ada ya, kita mohon maaf banget. Tapi nanti akan ada kayak halaman review. Halaman reviewnya itu tujuannya untuk mereview aja sih. Jadi nanti bakalan ada aset yang kita udah masukin, terus deskripsinya.
untuk kita review aja kira-kira ada typo atau belum. Karena kalau misalkan ada typo atau ada kesalahan, terus langsung kita misalnya upload atau minting, itu udah nggak bisa diubah lagi nih. Jadi kita udah harus yakin banget kalau si metadatanya ini udah sesuai semua. Terus nanti kita bisa lanjut. Nanti akan ada di sini nih tampilannya kayak gini, upload. Jadi sebelum diminting itu sebenarnya kita upload dulu. Kita upload dulu ke sistem punya kita. Nah, setelah ini selesai uploadnya, itu nggak lama sih. Jadi pada saat masa upload ini kita nggak harus ngapa-ngapain. Kita cuma nunggu aja sih. Paling kalau ada action yang mesti kita lakukan itu cuma kayak refresh doang sih, reload si browsernya. Setelah itu udah selesai, nanti baru setelah itu kita bisa minting. Nanti akan tombolnya ini akan berubah. Jadi kayak bakalan ada apa ya, kayak trigger untuk minting, tombolnya diklik. Terus nanti kita proses tuh minting. Nah, biasanya kalau aku biasanya kan pakai, misalnya aku pakai MetaMask ya. Itu nanti kan akan muncul tuh di dompetnya tuh, muncul pop-up-nya gitu MetaMask. Dia minta kasih otorisasi untuk ini beneran dia mau minting ya. Karena kan nanti bakalan ada gas fee-nya ya, ada kayak admin fee-nya. Terus itu misalkan aku udah bener nih, terus aku terima gitu, aku approve. Nanti minting proses mintingnya akan dimulai. Terus dia proses sama blockchain-nya, terus selesai. Habis itu minting di Tokomall juga selesai. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau secara flow itu kita bisa sederhanakan sih. Sederhananya jadi kita isi metadata, yaitu tadi aset-asetnya sama deskripsinya. Terus kita upload ke sistem punya kita. Habis itu kita minting. Udah selesai. Jadi mungkin kalau dari teman-teman ada yang ada yang kebingungan gitu soal minting nih flow-nya susah banget nggak ya, atau mungkin kayak deg-degan gitu. Biasanya kalau mau coba pertama kali ya, apalagi belum tahu gitu loh, biasanya kan wajar lah ya kita deg-degan. Sebenarnya kita flow-nya sederhana kayak gitu. Terus mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau coba juga di Tokomall, misalkan mau coba minting aja deh, iseng gitu ya. Kita coba untuk bikin diri kita familiar sama si interface-nya itu juga nggak masalah. Untuk gas fee-nya sendiri juga nggak mahal sih. Jadi nanti di sini kita ada di slide terakhir itu ada apa ya? Ada list gas fee-nya lah, table-nya. Kira-kira ya, tapi kira-kira ya apa sih jumlah perkiraan, nggak pasti akan segitu. Itu tadi soal minting. Terus di sini kita akan ada sale sama revoke. Sale itu mungkin istilah yang lebih benar adalah offer lah ya. Tapi sebenarnya secara artian sih ya berarti ngasih harga gitu loh. Terus satu lagi revoke NFT itu kalau misalkan kita udah minting selesai, terus kita pasang harga, terus kita mau tarik lagi tuh harganya, jadi yaudah nggak usah ada lagi. Itu ada caranya. Jadi nanti misalkan aku minting nih, nah pas aku minting itu si NFT-nya akan ada di Tokomall, ada di akunku, tapi orang lain nggak akan bisa lihat. Itu nggak akan ada di marketplace. Kenapa? Karena posisinya dia tidak sedang di-offer atau tidak sedang ditawarkan. Jadi kalau misalkan aku mau si NFT-nya ini ada di marketplace, itu aku pasang harga dulu nih. Nah, pasang harganya kita bisa coba lagi sini. Jadi nanti akan ada tampilan seperti ini. Sama ada tampilan seperti ini ya. Jadi pasang harganya itu ada dua cara. Klik tombol yang ini atau klik tombol yang sebelah sini. Pokoknya yang ada over NFT. Jadi nanti mungkin interface-nya di sini ada beberapa yang diubah. Nanti kita coba lihat lagi ya pas live trial gitu. Nah, misalkan kita udah dikasih prompt-nya nih, kita mau pasang harga, kita mau over NFT kita. Habis itu kita cukup kasih harga di sini. Yang akan muncul adalah dalam rupiah. Tapi si NFT-nya sendiri nanti akan tetap muncul untuk kitanya sendiri akan dapatnya itu dalam TKO tetap. Jadi Indonesian rupiah ini awalnya kenapa sih kita kok pakainya Indonesian rupiah gitu? Karena misalkan kita kolaborasi dengan partner-partner atau dengan kreator yang misalkan mereka merchandise itu kan agak susah ya kalau pakai token kripto gitu. Atau mungkin dari kreator-kreator yang sebelumnya belum menyentuh dunia NFT,
tapi mereka punya utility, itu mereka mungkin ada kekhawatiran gimana ya, karena kan kalau kripto naik turun gitu loh. Jadi kita peg ke rupiah, nanti TKO-nya itu akan menyesuaikan. Jadi si TKO-nya itu nanti dia akan refresh sendiri otomatis real time. Jadi nanti kita balik lagi ke sini. Jadi nanti kita udah klik sell nih, kita klik over lah ya. Terus kita masukin angkanya di sini, kita konfirmasi, akan muncul. Lanjut aja ya. Jadi nanti akan muncul prompt dari si dompet digitalnya tuh. Misalkan sini ada MetaMask-nya, konfirmasi ya. Ya, ini tetap akan ada gas fee-nya juga. Jadi memang beberapa kali ada gas fee-nya lah ya. Terus setelah kita pasang harga tuh diproses sama blockchain-nya udah selesai udah. Nanti akan ada harganya tuh. Kayak misalkan di sini. Terus misalkan kita mau tarik dari pasar. Kalau tarik dari pasar, mungkin kita ada kesalahan kayak, enggak deh, udah saya mau tarik aja dari pasar atau saya mau ganti harganya deh. Gitu. Itu kita bisa batalkan si offering-nya kita. Jadi nanti setelah kita pasang harga, nanti tombolnya itu akan berubah. Kita punya opsi untuk menarik si barang tersebut dari pasar melalui harganya kita tarik tuh. Kita batalkan, terus nanti ada lagi tuh di MetaMask-nya tetap muncul prompt-nya. Terus kita konfirmasi. Terus selesai. Jadi sebenarnya secara flow itu mudah lah ya. Tapi mungkin tapi kita juga paham sih. Soalnya di toko mall pun kita coba mengedukasi nggak soal toko mallnya doang, tapi juga soal kayak misalnya NFT-nya itu apa sih, NFT utility itu apa sih. Memang apalagi kalau untuk pertama kali terus kita langsung berinteraksi sama platformnya, itu kayak kita takut salah klik gitu nggak sih. Kita juga di toko mall waktu awal-awal kita lumayan grogi juga sih. Jadi di sini kita ada list of gas fee, tapi perlu diingat ya, ini list of gas fee-nya itu estimasi aja. Di sini ada beberapa event yang kita cantumkan. Jadi ada minting, terus ada sell offer NFT, tadi pasang harga, terus ini yang tadi revoke, narik harga, ada resell, terus ada ngeburn, ada transfer. Ini nanti mungkin kita fokusnya di dua yang ini ya, minting sama offering ini. Estimasinya 0,00 sekian, banyak nolnya lah ya. Jadi sebenarnya kita pilih Binance Smart Chain atau BNB Chain juga itu karena sebenarnya dia affordable banget. Jadi kalau di industrinya untuk Binance Smart Chain itu banyak dipakai buat ini ya, untuk game-game ya. Karena memang tiap interaksi dengan blockchain-nya itu affordable banget. Di sini mungkin dari teman-teman ada yang mau coba mungkin cari kayak 0,0009 BNB in IDR gitu. Tadi kalau nggak salah aku cek di bawah 10.000 deh, di bawah 5.000 deh masih. Terus jadi dua event ini aja ya. Nah, habis ini udah selesai. Jadi kita bisa masuk ke si live mintingnya. Untuk live mintingnya mungkin dari teman-teman udah siap kah? Coba aku lihat chatnya deh. Oke. Wih, thank you Mbak Atna. Keren banget nih ya guys, dari flow-nya, dari cara prosesnya tuh gimana gitu kan. Jadi nanti teman-teman tuh nggak dagdikduk lagi nih buat minting kan. Biasanya kalau mau minting kan, aduh kalau error nanti ininya budgetnya hilang gitu kan. Terus belum loading dan kawan-kawannya nih. Mumpung sekarang kita mencoba untuk minting bareng-bareng gitu. Sama tadi Mamet juga mau nginfoin sama teman-teman semua yang belum dana mintingnya sampai ke wallet kalian masing-masing gitu. Tenang aja karena hari ini sedang on progress juga, lagi dicekin dulu walletnya karena nanti kalau misalkan kita transfernya salah wallet, wah bahaya itu kan. Salah satu huruf aja atau satu angka, wah itu bisa nyasar nanti dana mintingnya gitu. Oke, Mbak Atna, silahkan kita mulai aja langsung kali ya Mbak Atna untuk tutorial workshopnya nih mintingnya. Siap, aku coba share screen lagi ya, kita akan coba. Kalau dari teman-teman ada yang, tapi aku coba tanya dulu ya, dari teman-teman ada yang sekalian live minting juga nggak ikutan? Jadi kita bareng-bareng.
Jadi nanti aku asumsikan kita minting bareng-bareng ya. Jadi di sini posisinya aku sudah login. Ini ya. Tadi kayaknya ada pertanyaan, aku jawab sambil berjalan aja ya. Ada yang nanya cara ganti username gimana sih? Jadi nanti login, sini ke profil, terus ini tombol edit ini. Nah, di sini ada namanya. Boleh diganti aja username-nya di sini, terus nanti ubah profil. Kita masuk lagi ke sesi mintingnya ya, kita coba. Jadi tadi gini, kita hover ke sini, ke profilnya ya, si kursornya. Terus kan ada beberapa opsi, ada keluar, logout, terus ada profil saya, sama ada mint NFT. Kita pilih yang mint NFT. Nah, langsung muncul tampilan sini. Kalau ada dari teman-teman yang sempat tadi terus bertanya-tanya kenapa yang tadi hitam yang ini putih. Ini kita lagi perombakan interface, kita coba satu-satu dulu. Jadi yang ini masih putih. Kita balik lagi ke si mintingnya. Nah, ini kita masukin asetnya nih. Di sini ada tipe yang diperbolehkan apa aja, terus ada maksimal ukurannya berapa. Jadi kita tinggal klik sini, aku coba upload ya. Misalnya aku masukin dulu. Sudah ada. Terus judulnya sana aku tulis mukbang rumput ya. Sini serialnya. Nah, ini ada pertanyaan serial nih. Serial ini diisinya angka. Jadi bisa 1 sampai misalkan 50 gitu. Nah, kenapa sih kok ada serialnya mesti diisi? Jadi kalau misalkan aku isi 1, berarti aku niatnya bikin 1 NFT. Kalau diisinya 10, aku niatnya bikin 10 NFT. Nah, jadi sebenarnya bisa bikin banyak juga. Ini misalkan aku coba kasih contoh kalau misalkan NFT-nya punya utility di mana dia bisa ditukar ke, misalkan kalau dari teman-teman di sini semua ada yang pelukis kanvas gitu ya. Misalkan saya mau bikin NFT yang bisa ditukar ke lukisan asli gitu. Atau mungkin buku komik, ilustrasi gitu, buku komik. Terus saya mau sediain 10 buku komik, berarti saya mau sediain 10 NFT. Nah, si NFT-nya itu kan akan bertindak sebagai kayak voucher untuk ngeklaim si buku komiknya dari teman-teman nih. Jadi nanti tinggal di sini aja 10. Jadi nggak perlu kayak minting 10 kali gitu. Kita minting 1 kali aja cukup, tambahin serialnya berapa. Tapi untuk ini aku coba serialnya 1 aja. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ini kalau misalkan minting 1 versus minting 10, terus gas fee-nya gimana? Nah, untuk minting 1 misalkan ya, kita misal ya. Misalkan kalau minting 1 gas fee-nya 1 BNB. Tapi ini misalkan ya, nggak 1 BNB asli ya. Misalkan minting 1 gas fee-nya 1 BNB. Nah, kalau minting 10 berarti 10 BNB dong. Enggak gitu juga konsepnya. Jadi, kalau minting 10 itu pasti akan di atas 1 BNB tapi di bawah 10 BNB. Jadi dia akan lebih mahal, tapi nggak dikaliin gitu loh. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini aku kasih serialnya 1, judulnya udah ya diisi. Ada tanda ini berarti harus diisi nih. Terus deskripsinya, pesan aku tulisnya enak. Terus ini, udah. Terus aku sini submit. Nah, ini tadi ada yang halaman review yang tadi di-mention. Jadi, kita review dulu di sini nih. Asetnya udah bener ya. Terus judulnya udah nih, mukbang rumput. Total serinya udah bener 1. Deskripsinya juga udah bener. Terus di sini ada ini kalimat yang mesti dicentang nih. Tidak dapat membuat perubahan apapun setelah si NFT-nya di-submit. Ini aku tandain sebagai tanda aku sudah meng-acknowledge, sudah mengetahui dan menyetujui. Nah, ini mesti di checklist ya. Kalau enggak sih submitnya ini nggak akan keluar tombolnya. Terus aku submit nih. Nah, terus dia akan ada proses upload nih. Jadi dia belum minting nih posisinya. Nah, di fase ini nggak akan ada prop dari si wallet digitalnya yang minta otorisasi approve gas fee.
Nah, ini udah selesai si uploadingnya. Terus aku di sini balik ke lihat halaman buat NFT. Kita lihat nih si NFT-nya udah ada ya di queue-nya gitu. Jadi kalau misalkan aku mau siap-siapin aja nih, ya udah aku mau upload aja dulu, mintingnya ntaran gitu. Misalkan per minggu gitu. Itu juga bisa, tinggal masukin aja ke sini karena dia posisinya belum ada di blockchain, kita belum ditagih gas fee-nya. Ini udah selesai nih, udah bisa langsung upload ke blockchain. Tapi misalkan dari teman-teman ada yang tadi udah muncul promptnya terus langsung diklik terus masuk ke halaman ini, mungkin si tombol upload ke blockchain-nya belum ada. Tombolnya itu bukan hijau tapi abu-abu, terus ada tulisannya kayak semacam uploading gitu. Itu berarti si asetnya itu masih diupload dulu. Yang perlu teman-teman lakukan adalah refresh aja datanya. Kayak tunggu beberapa saat, beberapa detik aja, terus refresh data. Tapi itu juga tergantung dari nomor serinya ada berapa. Nah, karena ini satu udah cepet ya. Terus kita udah siap nih, udah siap untuk minting. Tinggal kita upload ke blockchain. Nah ini proses minting. Nanti ada muncul prompt di MetaMask. Kebetulan aku pakainya MetaMask. Estimated gas fee-nya sekian, totalnya sekian. Terus aku konfirmasi. Nah, udah kita juga bisa sambil lihat sih di kalau yang pakai MetaMask ya. Udah selesai nih, udah hijau. Nah, di sini juga ada nih pop-up-nya minting berhasil nih. NFT Anda sudah berhasil, terus saya bisa ke lihat NFT. Tapi ini mungkin kadang si data-data yang tadi kita udah submit ya. Misalkan tadi waktu upload nggak langsung terrefleksi di interface-nya. Terus mungkin si NFT-nya setelah diminting nggak langsung terrefleksi di NFT-nya. Itu juga nggak masalah sih. Dari teman-teman jangan panik dulu ya. Jadi bisa ditunggu dulu, kayak sabar dulu, minum kopi atau apa gitu. Terus coba kita reload lagi. Mungkin kita sekalian coba lihat ini ya, dari interface-nya sini. Ada buat NFT, ada launch NFT, ada koleksi, terus ada riwayat transaksi. Udah. Koleksi juga kalau teman-teman yang di sini ada 3 pilihan, ada single NFT. Single NFT itu yang NFT yang bukan toko surprise dan bukan collectibles. Terus ada toko surprise, terus ada collectibles. Oke. Sekarang kita ke launch NFT. Oke. Refresh data. Sorry ya. Mungkin dari MetaMask-nya. Dari teman-teman ada yang udah coba juga atau yang sambil coba, bentar ya. Aku coba. Ini ada pertanyaan sambil jawab aja atau kita nunggu ya? Udah nih Kak, ada yang udah? Oh, ada yang udah juga. Boleh aja sih Mbak Atna kalau mau sambil jawab sambil berjalan, sambil nunggu proses nih. Kalau Mamet sendiri sih masuk akal karena kan ini proses metadata dulu, transfer ke blockchain, sedangkan perdagangan blockchain segitu penuhnya, wajar, sangat mewajarkan kalau ini prosesnya emang bertahap gitu. Tadi oke. Ini aku sambil jawab aja Pak, kita nunggu Q&A. Kita sambil nunggu di sini ya. Boleh sambil nunggu ini, boleh kita masuk ke Q&A juga buat teman-teman yang mau bertanya, langsung raise hand aja biar kelihatan siapa yang nanya kan, nanti kalau nggak kelihatan raise hand-nya, tahu-tahu ngomong semua, nanti open mic semua. Iya, kayaknya udah ada pertanyaan juga nih di chat udah masuk di launch NFT. Wah, oke, udah nih Kak, udah masuk di launch NFT. Oke. Mantap ya. Kadang memang ada problem, kita juga tidak bisa mengingkari. Tapi dari teman-teman ingat ya, jangan panik atau apa kalau misalkan ada problem sesuatu. No panik. Nanti kita dari tim kebetulan bisa dihubungin lah ya. Masih lagi, sorry ya. Iya. Ayo guys, yang mau bertanya langsung open mic dan raise hand. Panik-panik aja ya Pak. Biasa seru tuh kalau yang panik-panik. Oke. Nah, udah muncul tuh ya Mbak. Untuk mukbang rumput. Ya mukbang. Tadi ada yang bilang ya kucingnya lucu.
side ini ya, side topik. Ini ada lucu nih, 3 ukuran. Oke. Nah, ini udah ada kayak begini ya. Ini kayak kenapa sih kok tadi kan kita cuma bikin satu, kenapa munculnya jadi banyak gitu? Kenapa dia muncul banyak? Karena si sistem itu sebetulnya baca dari si fotonya, si gambarnya. Jadi misalkan nih, aku klik yang ini ya, yang dibikin ini Nadia Sunday, ada mukbang rumput. Tapi kalau klik yang ini, jadi berubah nih judulnya. Karena dari sistem itu baca dari gambarnya. Terus kita coba untuk sell ya. Kita coba sell. Tadi ada 2 pilihan ini. Ada tawarkan NFT di sini. Sama kalau misalkan kita buka sini, ada juga nih di sini tawarkan NFT. Jadi sebetulnya apa sih bedanya? Bedanya itu kalau kita klik tawarkan NFT di sini, itu berarti semua NFT yang ada di sini harganya akan berubah. Jadi misalkan dari teman-teman ada yang bikin tadi, mungkin ada yang pakai istilahnya edition ya, edisi juga nggak masalah. Kan edisinya 5. Nanti kalau misalkan tawarkan NFT-nya di sini, dikasih harga misalkan 10.000 atau berapalah 1 juta, 2 juta. Itu nanti misalkan 10.000 ya, ke 5-5-nya akan rubah tuh harganya jadi 10.000. Nah, tapi kalau misalkan kita masuk ke sini dulu, terus kita misalkan ini andaikan saja ada 5, terus kita cuma mau yang nomor 1 ini, misalnya serial yang 4 gitu, serial yang 4 yang kita kasih harga. Nah, itu hanya serial nomor 4 aja yang ada harganya, jadi yang lainnya itu nggak akan ada harganya. Dan nanti di marketplace yang bisa dikoleksi sama kolektor itu hanya yang nomor 4, kayak gitu. Oke, kita coba ya satu ya. Yang ini ya, yang tadi kita upload, yang barusan kita minting, mukbang rumput. Ini coba kita tawarkan. Saya mau coba harganya 10.000. Ini kan pandain aja ya. Terus tadi kalau dilihat tuh di bawahnya ada TKO. Ada padanannya berapa TKO sih kalau misalkan 10.000 gitu. Sini muncul lagi MetaMask seperti biasa. Terus nanti ada proses nih. Dari teman-teman juga bisa lihat di apa ya, di activity-nya nih di MetaMask. Kalau misalkan penasaran gitu. Aku sih biasanya rada-rada penasaran, nggak sabaran gitu loh. Jadi kalau lihat cuma di sini kayak muter-muter. Jadi kalau misalkan lihat di sini kayak cuma muter-muter gitu, kayak pengen ada sesuatu yang dilihat di bener apa enggak sih? Kayak trust issue ya. Oke, nah terus udah nih, udah berhasil. Terus kita tinggal di-okein aja. Mungkin si harganya itu nggak akan langsung terrefleksi di sistemnya. Kenapa? Karena kayak secara sistem kita juga mesti tarik nih datanya gitu. Jadi memang ada beberapa bagian yang kita harus improve, kita harus bikin lebih cepat dan yang lain-lain. Tapi itu tadi kita coba melakukan ini dengan santai aja dulu, kita sambil ngopi aja dulu ya. Kita bisa reload juga nih. Jadi setelah beberapa saat kita lihat nih harganya udah berubah nih. Berarti dia udah ada nih di marketplace, udah bisa dikoleksi. Nah, lalu kalau misalkan tadi saya mau tarik dari pasar aja deh gitu. Nah, caranya gimana? Kita batalkan aja. Terus kita ulangi proses yang sama kayak tadi. Dimana kita approve aja, terus udah selesai. Kayak gitu. Jadi untuk minting kayak gitu, teman-teman. Ada yang kesulitan mungkin? Tadi waktu minting. Sambil coba chat ya. Untuk menghubungi di tombol chat, kita coba ya, kita bisa coba chat sini. Ya. Namanya, terus emailnya, nomor handphone, dan yang lain-lain, message-nya apa. Ini biasanya kita akan nyambung langsung ke tim CS. Di sini bisa. Tapi biasanya pada realitanya selain menghubungi via ini dari apa ya, dari teman-teman kita juga udah pada kreatif nih. Jadi kadang hubunginnya lewat IG juga atau mungkin email juga dan yang lain-lain.
sebenarnya ini kita bikin lebih mudah untuk ada fitur chat di sini. Tapi kita cuma share-share aja sih, pada realitanya teman-teman kita juga pada kreatif semua. Jadi biasa nanya di mana-mana ada. I see. Jadi nanti tim dari toko mall pun udah siap ready buat respon teman-teman ya, mau nanyanya dari mana juga. Oke. Oke, udah tuh guys proses-prosesnya Mbak untuk perkara mintingnya nih. Siapa tahu teman-teman udah yang ada mau nanya-nanya nih udah pada penasaran, terus udah nggak sabar juga aku mau nanya A, nanya B dan segala macamnya kan. Gitu. Ya udah lumayan banyak nih pertanyaan. Itu kalau tadi dari yang raise hand itu ada Mas Hendra nih, Tazis for Hendra. Boleh Mas Hendra silakan open mic-nya. Tadi udah raise hand juga. Aku tadi udah catat. Halo. Halo. Selamat pagi. Ya, saya mau tanya, itu tadi saya tulis di chat sih. Itu jadi kalau misalkan kita mau pakai yang fitur minting, itu yang apa toko surprise yang tadi, nah, itu berarti kita istilahnya ada NFT yang istilahnya nanti ketika NFT-nya itu terbeli, itu berarti kita menyediakan barang atau jasanya dikirim ke pihak pembeli gitu. Terus prosedurnya gimana ya? Itu. Terima kasih. Oke. Aku bantu jawab untuk yang toko surprise dulu ya. Mungkin aku boleh share screen juga ya, biar dari teman-teman semua juga kelihatan nih. Boleh. Oke. Nah, kita ke toko surprise ini ya. Jadi tadi pertanyaannya untuk toko surprise itu kayak prosedurnya gimana? Terus tadi kayak misalkan kayak saya kalau jual toko surprise itu nanti berarti orangnya bisa dapet kayak gitu-gitu ya. Misalkan kita contoh yang ini ya. Misalkan ini punya Mas Hendra, misalkan ya, punya Mas Hendra ada Meta Garuda. Nah, apa sih yang mesti dilakukan? Di sini ada daftar NFT-nya nih Mas nih. Jadi kita mesti menyediakan ada 3 NFT misalkan. Jadi lebih dari 1 NFT karena kan dia konsepnya gacha ya. Jadi kalau 1 NFT doang tuh enggak begitu masuk akal untuk pakai konsep toko surprise gitu. Ya. Seenggaknya misalkan 2, 3 lah aman, atau mungkin 5 gitu. Misalkan terus si NFT-nya ini di tag ke barang fisik misalkan atau ke jasa gitu. Jadi misalkan kalau ada dari teman kita yang punya jasa arsitektur atau jasa desain interior, biasa kan kalau konsultasi dengan jasa desain interior itu kan ada biayanya tuh. Nah kan mereka sediain, oh kita mau masuk ke dunia NFT deh, kita sediain 3 NFT, terus yang ini voucher. Jadi kalau yang ada orang yang dapat yang warna merah, voucher jasa konsultasi dapat potongan 500.000. Kalau yang hijau potongannya 200.000. Nah, kalau yang biru potongannya 100.000 kayak gitu. Atau kalau dari misalnya dari Mas Hendranyo, saya adalah merchandise, saya adalah kaos misalkan. Terus nanti si NFT-nya ini kalau yang merah dapat kaos A, kalau yang hijau kaos B, kalau yang biru kaos C. Terus nanti kuantitasnya pun bisa dibikin beda-beda. Jadi kalau di sini kebetulan sama 100 semua. Tapi kalau misalkan dari Mas Hendra pengen ada, saya mau ada unsur kelangkaannya. Jadi misalkan yang ini, yang merah itu misalkan common, yang ini uncommon, terus yang ini kayak super rare. Gitu. Jadi kalau yang biru, saya cuma mau bikin 5 aja deh. Tapi memang merchandise yang di tag-nya itu yang paling bagus atau yang paling banyak. Kalau yang hijau, saya mau bikin 50. Kalau yang merah, saya mau bikin 100. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti dari sisi kolektor, misalkan saya sebagai kolektor, itu saya cuma bisa lihat di sini nih harganya. Harganya udah ada ya sini. Sini kebetulan harganya sama semua. Saya cuma bisa nebak-nebak nih, ini cuma ada beberapa doang nih yang available. Jadi saya untung-untungan juga gitu loh. Mungkin kalau biasanya kalau yang udah kita kejadian tuh angka cantik gitu loh. 888, 888, 188, 288, 1, terus 123, angka cantik gitu. Terus misalkan saya nggak tahu nih apa mungkin saya meditasi dulu gitu ya. Saya mau oke deh saya dapat ilham angkanya 254 misalkan. Terus saya dapatkan NFT dalam artian saya beli, saya koleksi NFT-nya. Nah, terus saya dapat tuh NFT-nya, dapat box-nya tapi ya. Jadi nanti setelah saya dapat box-nya
itu saya baru akan bisa buka si box-nya, terus kelihatan tuh saya dapat NFT-nya yang biru, apa yang merah, apa yang hijau gitu. Itu untuk mekanisme si toko surprise-nya ya. Jadi kayak konsepnya kita kalau beli gacha atau beli Kinder Joy lah ya. Maaf ya sebut merek ya. Kalau beli Kinder Joy itu kan kita udah tahu isinya ada coklat sama mainan. Coklatnya pasti sama, tapi mainannya ini beda-beda. Mungkin ada yang mainannya yang posenya lagi apa, terus ada yang posenya apa, ada yang lagi senyum, ada yang apa gitu. Kita udah tahu nih kita akan dapat mainan sama coklat. Kita nggak tahu mainannya yang mana. Nah itu kayak unsur gamifikasinya yang kita masukin di situ. Jadi orang kan penasaran tuh, dia pengen koleksi. Terus mereka tuh konfirmasinya ke kita itu gimana, kan laku terus aku voucher ini voucher ini akan ditukarkan dengan barang atau jasa ini, itu prosedurnya gimana juga itu ya? Itu untuk klaim saat ini kita masih manual Mas. Kita tadi sempat mention kita pengen ada benerin improve mekanisme klaim punya kita. Jadi kalau untuk sekarang yang terjadi adalah dari partner kita sendiri, jangan dari Mas Hendra yang ngatur untuk klaimnya. Jadi misalkan aku sebagai kolektor udah beli nih, berarti kan aku berhak atas barang atau jasa yang ada di NFT-nya. Itu aku bisa hubungin Mas Hendra. Mungkin dari Mas Hendra bilangnya oke, saya mau orang hubunginnya via Google Form aja deh gitu. Nanti saya tiap hari liatin. Jadi Mas Hendra perlu kasih link untuk publik, untuk siapapun yang beli NFT-nya atau beli toko surprise-nya. Terus saya sebagai kolektor saya ngisi itu Google Form-nya. Nanti dari Mas Hendra atau dari tim itu akan verifikasi. Nah verifikasinya ini yang manual juga. Jadi nanti kita lihat dari blockchain-nya, benar nggak sih alamat saya itu beneran beli dari yang punya Mas Hendra ini? Atau jangan-jangan ini adalah NFT tipu-tipu? Karena kan kita juga perlu memastikan lah ya kalau si NFT-nya itu udah benar. Nanti selanjutnya kita ngobrolnya kayak gimana, tektokannya gimana, itu juga kita serahkan ke partner kita. Nah, terus itu udah menjawab ya Mas Hendra ya. Oke, thank you. Terus tadi mungkin ada satu lagi pertanyaannya, bagaimana sih prosedurnya kalau mau punya toko surprise? Jadi tadi kalau kita lihat di sini, kita nggak ada opsi untuk bikin toko surprise ya, karena di sini saya posisinya adalah sebagai kreator kolektor. Jadi sebetulnya untuk fitur toko surprise ini adalah fitur yang kita juga agak kurasi dari tim. Jadi kalau dari teman-teman ada yang punya ide, mungkin punya usaha, udah punya utility dan yang lain-lain, itu bisa hubungin ke tim kita. Jadi nanti dari tim kita yang biasanya bantu untuk ngobrol lah ya, untuk kurasi juga dan semacamnya, kayak gitu. Semoga menjawab ya, Mas Hendra ya. Oke, ya, thank you informasinya. Menarik ya. Bahwa ini juga aku juga baru ngeliat nih ada fitur toko surprise. Jadi gacha gitu ya. Kita nggak tahu isinya apa, tapi ya tetap aja penasaran gitu loh. Justru karena penasaran itu ya jadi pengen beli. Gamifikasi ya, main koleksi. Iya, pengen koleksi juga gitu. Kalau dari Mbak Adna sendiri mau jawab yang dari chat dulu atau mau nanti orangnya langsung ke atas nih? Langsung ke atas. Aku coba dari chat dulu ya. Boleh. Ini kalau tadi aku lihat tuh ada yang nanya gitu untuk ini dari Mas Cuking Cat nih, ada katanya nih. Kamu nanya untuk search musik atau video musik bagaimana Kak di marketnya, ingin lihat pasarannya di harga berapa? Wah, penentuan harga ya? Gitu search. Wah, berat sekali pertanyaannya. Kayaknya lagi ngehits ya. Kita di komunitas, terus kita juga sekarang lagi ada jalan. Kalau dari teman-teman ada yang udah lihat, ada namanya Netra. Netra itu NFT platform yang untuk musik ya. Kemarin baru rilis NFT-nya sama Titi DJ itu. Terus kita lihat-lihat kayak udah beberapa kali ngobrol juga. Oke, kayaknya NFT music lagi naik banget. Search musik, oke. Lihat pasarannya di harga berapa. Ini sebenarnya saya sejujurnya
Untuk menentukan harga itu saya juga nggak bisa bilang harganya di antara range sekian sampai sekian, karena itu udah masalah apa ya, itu udah tergantung masing-masing ya. Kita kayak pasar itu, apalagi kita sebagai marketplace, itu supply ya sama demand gitu loh. Yang bisa kita katakan kalau di toko mall yang biasanya standar transaksi NFT apapun ya, mau NFT musik, mau NFT-nya asetnya video, mau 2D, 3D, itu biasanya yang paling banyak itu misalkan 1 juta 2 juta oke masih ada, 1 juta 2 juta dan ke bawahnya, jadi 2 juta 1 juta ke bawahnya gitu. Itu yang paling banyak ya di toko mall. Tapi kalau untuk kayak menentukan harganya, saya harus menentukan harga berapa sih gitu. Itu kita juga nggak bisa gamblang bilang harganya sekian gitu loh. Iya. Semoga menjawab ya Mas Cukingket, karena emang perkara harga tuh masih abu-abu, itu dibalikin lagi ke kreatornya sih. Kalau dari Mama sendiri ya mau harganya berapapun tergantung effort kitanya juga gitu. Sambil melihat karya teman-teman mungkin yang diminting atau kreator yang lain, oh harga range-nya segini, kita pasang harga berapa. Gitu. Oke, terus tadi ini ada pertanyaan menarik sih Mbak, dari Mas, mana sih ini tadi di atas? Oh ya, dari Crypto Coach Art, ya itulah ya. Apakah kalau di-minting di toko mall dengan blockchain-nya BSC juga dapat dipamerkan di BNB NFT? Kita dari tim, kita ngobrol ya sama timnya Binance NFT. Tapi untuk kayak NFT yang ada di toko mall kayak ditampilkan di Binance NFT itu juga kita nggak ada sistemnya. Jadi kalau misalkan dari kreator, biasanya kita dapat pertanyaan juga nih kayak gini dari kreator, dari partner gitu. Bisa nggak sih kalau kita masuk di Binance NFT? Jadi kita biasa bilangnya, oh iya kita ngobrol sama mereka. Jadi kalau memang perlu, memang bisa, kita bisa sambungkan gitu, kita bisa kenalin nih gitu. Tapi untuk memastikan oh ya nanti NFT teman-teman bakalan ada di Binance, itu kita nggak bisa pastikan. I see. Semoga menjawab ya. Jadi memang ada beberapa tahapan dan proses dulu ya Mbak untuk nyampe apakah si karya teman-teman tuh bisa masuk juga di BNB ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau di ini aku juga penasaran sih. Sebenarnya kalau di toko mall itu juga kita bisa bikin collectible juga ya Mbak. Untuk misalkan generatif art gitu kan itu juga cukup booming gitu ya di dalam dunia NFT gitu. Itu juga bisa ya di toko mall. Untuk sekarang kita sebagai secondary marketplace-nya. Jadi kalau tadi lihat ada fitur collectibles itu namanya. Nanti kan ada toko surprise terus ada collectibles. Itu biasanya sekarang masih standar yang biasa itu misalkan dari partner kita, mereka minting dulu di platform punya mereka. Jadi mereka launch dulu sendiri. Terus dia integrasi ke toko mall. Jadi nanti kalau misalkan ada 10.000 nih, 10.000 sold out, udah integrasi ke toko mall. Nah, secondary sales-nya itu bisa terjadi di toko mall. Nah, untuk merilisnya sendiri, kayak launching-nya sendiri, ini yang lagi kita lihat nih, kita pengen punya juga nih. Jadi nanti dari teman-teman kalau udah ada yang punya ide nih, udah punya, apalagi kalau udah punya roadmap dan yang lain-lain, udah bisa nunggu lah ya, udah bisa final-final. Mudah-mudahan kita secepatnya. Oke. Keren. Jadi toko mall sendiri pun masih update terus, nggak mau ketinggalan dari marketplace lain ya. Keren. Oke, kita langsung, tadi udah jawabin dari yang chat, kita sekarang coba berinteraksi ya. Tadi udah ada yang raise hand juga nih, Mas FX nih. Halo Mas FX, selamat pagi, silahkan. Selamat pagi. Mbak, saya mau nanya dong. Ya. Ini untuk size uploadnya berapa ya di toko mall? Karena kan ada yang musik, ada yang video. Itu size uploadnya untuk MP3, MP4 atau yang lainnya itu berapa ya? Terus ada jam-jam nge-lag-nya nggak? Kalau misalnya malam kita upload suka nge-lag atau enggak? Gitu. Sama alamat mallnya di mana Mbak, toko mall? Alamat mallnya tokomall.io. Kita mungkin jawab dari yang tadi ya, ukuran filenya yang kita sarankan itu maksimal 50 mega untuk sekarang.
Terus kayak untuk ada jam-jam nge-lag-nya nggak sih? Biasanya yang terjadi itu ada traffic-nya di blockchain-nya sih. Dan itu yang kita juga nggak begitu bisa pastikan sih. Karena kadang-kadang kita pernah nemu nih kayak sore-sore kok agak-agak mahal, misalkan lebih mahal dari biasanya, terus nunggu 5 menit lebih murah dikit gitu. Itu dari blockchain-nya sendiri sih, dari si BNB chain-nya. Oh gitu. Oke. Sama dijelasin cara burn-nya gimana Mbak di Tokomall kalau boleh tahu. Cara burn-nya ini mungkin agak-agak lebih kompleks. Jadi nanti yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa share ini kali ya, slide. Share apa tuh? Share kontak. Slide. Jadi ada slide presentasi gitu. Jadi kayak Oke. macam tutorial sih. Jadi ada ada cara minting, terus tadi yang sale dari Vogue. Tapi ini lebih komplit. Jadi nanti akan ada burn-nya juga. Oke, siap. Terima kasih. Thank you Mas FX. Sama-sama Mas Muhammad. Yoi, itulah memang. Yoi. Itu jadi ada pertanyaan ya, mungkin emang kadang juga di mana NFT kita tuh pada saat kita minting di suatu marketplace atau mungkin di Tokomo, mungkin teman-teman juga memang nanti penasaran juga gitu kalau kita mau menghapusnya kan ya mau nggak mau kita harus nge-burn ya supaya bisa terhapus juga dari blockchain. Jadi nanti juga dari tim Tokomo dan mungkin juga dari ID NFT Academy juga nanti di-share juga cara burn-nya itu seperti apa. Tenang aja ya. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita maksimalkan untuk bisa dijawab juga. Oh, ini ada Lady of Valentine nih, mau tanya nih, sudah resen juga. Silakan, Mbak. Iya. Halo. 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 Iya, ini lagi di pantai nih kebetulan nih, jadi sinyalnya agak on off banget. Tapi mau nanya nih, Mbak, tadi apa namanya? Interested banget dengan Tokomo karena ini kan benar-benar lokal market banget ya yang dicari ya. Jadi saya pengen tanya lebih detail dengan toko surprise. Kira-kira boleh di-share nggak untuk PIC atau siapa sih yang harus kita hubungin kalau kita mau kolaborasi atau sejenisnya atau kayak dekorasinya tadi kayak mau bikin ataupun untuk branding dengan Tokomall sendiri. Karena kalau dari saya sendiri, saya itu pengen bikin lebih ke NFT for travel. Jadi memang ada utility untuk bisa traveling di Bali ataupun bahkan di Indonesia sih seperti itu rencananya dengan berupa foto format. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pengen tanya juga kalau di Tokomall support juga nggak sih foto 360 yang bisa diputar-putar untuk viewernya atau cuma JPEG aja? Thank you. Mungkin aku coba jawab yang dari tadi kontaknya dulu ya. Untuk kontak orangnya kayak PIC-nya itu nanti kita bisa bantu ke tim ID NFT dulu ya. Nanti mungkin dari tim bisa didistribusikan ke teman-teman. Sama tadi pertanyaan yang kedua boleh diulang nggak ya, Mbak? Iya, pertanyaan kedua itu boleh tahu kalau misalnya di Tokomall sendiri itu juga support untuk 360 foto nggak ya? Jadi foto yang bisa diputar-putar seperti itu. Untuk 360 sendiri kan formatnya itu sebenarnya menggunakan viewer khusus soalnya. Untuk 360 secara sistem kayak kita belum support. Kita baru supportnya kalau misalkan si NFC-nya bisa di-view terus bisa kita kayak rotate. Tapi untuk kayak 360 itu kita belum sentuh. Oke, lebih ke 3D berarti ya. Baik. Terima kasih. Oke, menarik banget ya. Pertanyaan dari teman-teman macam-macam ya, Mbak. Oke, oh ini ada Mas Cuking Cat nih yang dari tadi di chat juga nanya terus banyak banget. Gak apa-apa nih, tanya-tanya terus sama sekarang langsung berbicara langsung nih Mas Cuking Cat. Halo Mas. Oke, bisa dengar suara saya. Oke. Aku karena masih awam ya soal NFT, apalagi di Tokomall ini. Misal tadi punya gambar mukbang rumput tadi, terus aku baru ngerti soal edisi. Itu kan maksudnya satu gambar itu bisa dibeli 10 orang gitu kan ya. Itu gimana caranya dan sehubungan sama yang serial tadi itu apa sama kayak edisi atau seperti apa gitu? Bisa dijelaskan. Thank you. Kita mungkin ada yang pakai istilahnya yang tadi kita tulis serial itu,
ada yang pakai istilahnya kayak edisi juga. Itu sebenarnya kalau kita anggapnya sama aja. Jadi kayak satu aset itu kayak bisa dibikin langsung 10 gitu. Yang tadi kayak mukbang rumput 10. Cuma di blockchain itu pasti akan tetap dia adalah token yang beda. Jadi nanti kalau misalkan dari Mas Cooking Cat-nya bikin kayak 10 gitu, terus nanti coba lihat diklik-klik satu-satu itu bakalan ada token ID tuh, token ID-nya beda-beda. Jadi kalau mau bikin 10 edisi ya tinggal diisi 10 itu dengan harga-harga tersebut gitu ya. Iya, tinggal tadi mungkin aku coba aku share lagi ya. Kita refresh sedikit. Sebentar ya. Oke. Iya, kita balik lagi ke sini ya. Ini kalau tadi mau ada 10 mukbang rumput, asetnya udah masuk, judulnya udah diisi, serialnya ini yang diganti tadi, misalkan mau 1, berarti nanti akan ada 1. Kalau 10 ya udah berarti nanti akan ada 10. Nah, untuk harganya tadi bisa diatur. Kalau harganya 10-10-nya mau sama, itu bisa kayak atur harga in bulk. Terus kalau mau beda-beda gitu, misalkan udah saya mau bikin 10 tapi saya mau tawarin 3 dulu deh gitu. Itu bisa pasang harga untuk satu-satu. Jadi untuk 3 itu. Oh iya, jadi aku tadi awalnya ngira serial itu adalah ini edisi mukbang rumput 1, kucingnya ada 3, terus yang kedua kucingnya ada 2 gitu. Maksudnya beda-beda gitu. Tapi ternyata serial itu kayak edisi itu ya. Edisi lah ya. Oh gitu. Jadi kalau mau bikin mukbang edisi kucingnya 3 itu nanti mukbang rumput hashtag 1 gitu kan ya biasanya kalau ada. Oh, I see. Betul. Ini tadi ada di chat ada dari Mas Kipitril, aku ya penasaran ini ada fitur royalti nggak sih Mbak? Kan di marketplace lain kayaknya ada gitu. Seperti itu. Untuk royalti sekarang untuk kreator kolektor tergantung dari role-nya ya. Untuk kreator kolektor itu kita royalti masih standar splitnya ya. Jadi udah dari teman-teman kalau misalkan ada yang penasaran banget Tokomo tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kita ada FAQ juga boleh dilihat-lihat. Tapi kita coba recap sedikit untuk yang kreator kolektor itu standar udah ada tuh splitnya 97% untuk kalau penjualan pertama 97% itu untuk kreatornya langsung, terus 3% itu untuk Tokomo. Terus nanti untuk selanjutnya itu akan ada di split tuh untuk royaltinya juga masih di fix di 1,5% gitu. Yang ada fitur royalti banget itu ada di collectibles. Jadi di collectibles itu royaltinya itu lebih fleksibel. Kalau dari teman-teman apalagi yang udah punya gambaran nih mau bikin fitur collectibles misalkan, itu royaltinya dia lebih fleksibel. Kalau collectible itu bisa pengajuan dulu ya kalau nggak salah ya? Collectibles untuk sekarang kalau mau launch-nya di Tokomo kayak minting langsung di Tokomo itu belum bisa. Sekarang masih secondary marketplace aja untuk Tokomo. Tapi kita mungkin nunggu sedikit lagi lah ya. Tengah tahun teman-teman udah ada nih di Tokomo untuk collectibles. Misal aku upload nih kayak tadi mukbang rumput gitu kan, terus aku pengen tadi kucingnya 3, aku pengen kucingnya 2, terus pengen tak tekunin gitu sampai jadi collectible gitu ya katakan, atau aku punya gambar kucing gitu yang bisa kartun gitu ya, terus kostumnya kok cocok mau diganti-ganti kan, aku sekarang ini misal mintingnya single ya, satu upload tadi. Habis itu terus ada fitur collectible kelak nanti. Itu bisa dimasukkan ke collectible itu terus nanti dibikin banyak gitu. Atau enggak ya? Atau bikin collectible baru gitu ya? Pertanyaannya komplit sekali. Aku belum tahu juga sih ya kalau di situ ya. Tapi lebih amannya kalau untuk collectibles itu dibikin memang planningnya dari awal banget gitu ya. Sesuatu yang baru. Terus tadi ya collectible sendiri kan roadmap-nya lumayan ya. Apalagi collectibles yang ada utility-nya gitu loh.
Jadi sih lebih baik kita planning dari awal aja sih Mas kalau untuk collectibles ya. Untuk single NFT mungkin dari Masnya juga bisa ya udah rilis gitu. Oh untuk untuk dikoleksi itu NFT-nya. Terus misalnya untuk collectibles ya udah kita bikin serial yang baru itu tadi kayak kucing, tapi mungkin ada sesuatu yang dibedain gitu. Biar itu jadi satu seri yang sendiri aja. Terakhir Kak, ini dari teman musik nih, ada pertanyaan untuk PFP ada fitur deskripsi persen atribut enggak? Nah, nanti lebih lengkapnya via chat. Iya, ada ya. Tadi aku udah baca nih untuk PFP ada fitur deskripsi persen atributnya. Kayak langsung pikir, wah sudah pada hebat sekali. Nitip pertanyaan. Iya. Aku udah ini. Terima kasih jawabannya Kak Nadia. Terima kasih Mas. Untuk fitur kayak deskripsi persen atributnya itu sebenarnya kita internal development itu kita udah lagi banyak banget nih di planningnya ya, termasuk kayak tadi mungkin untuk atributnya. Kalau untuk collectibles kan biasanya untuk teman-teman yang familiar sama collectibles ya suka penasaran ini seberapa apa sih atributnya apa aja sih gitu, terus seberapa langka sih gitu. Nah itu udah ada di planning kita juga sih development-nya seperti apa, kita planningnya seperti apa gitu loh. Cuma belum bisa kita buka juga. Saya belum bisa kita buka karena kan masih sesuatu yang kita masih godok juga gitu loh. Tapi nanti boleh ditunggu aja ya Mas ya. Ya Masnya udah nggak sabar. Jangan-jangan udah rencana ya Mas ya mau bikin collectibles ya. Iya. Menarik nih. Aman Mas Cooking Cat? Weh, aman ya. Iya, karena mungkin buat teman-teman juga merasa sangat tertarik itu terutama karena toko mall itu lokalnya kita kan, Indonesia juga. Jadi kalau mau tanya-tanya apa segala macam tuh karena kita juga barrier ininya bahasanya tuh masih bisa dikondisikan lah gitu. Karena masih pakai bahasa Indonesia juga gitu. Sedangkan marketplace lain ini agak PR nih terutama terkait bahasa gitu. Terus ini ada juga, oke. Ini kita naikin dulu yang Mbak Utami ya, kalau nggak salah aku namanya Mbak Utami deh. Ini yang ada kelinci-kelinci. Ya, Halo. panggil Tami aja, Tami. Oke. Oke, halo Mbak Nadia, apa kabar? Halo Mbak Tami. Iya, aku mau tanya nih, tadi kan dibahas juga tentang featured artist atau kalau misalnya mau jadi merchant gitu ya. Nah, itu syarat untuk jadi featured artist atau merchant itu gimana? Terus keuntungannya apa aja untuk teman-teman yang berminat gitu. Terus kayaknya waktu kelas minggu kemarin itu kan ada Mbak Aprilia kan salah satu featured artisnya di toko mall ya Mbak ya. Nah, itu katanya Mbak Aprilia tuh bakalan ada offline event juga untuk teman-teman artis yang halo? Suaranya nggak ada. Wah, udah kelinci, bingung. Oh, suaranya nggak ada. Portalnya kurang. Iya. Suaranya. Ada nggak ya? Oh, ada nih. Oke. Tadi sampai mana ya? Jadi featured artist, terus ada. Ya. Nah, featured artist itu yang pertama untuk jadi featured artist itu syaratnya apa aja, terus keuntungannya apa aja. Nah, waktu kelas kemarin itu waktu di 2D untuk anak-anak 2D kan ada Mbak Aprilia, salah satu featured artistnya toko mall. Nah, beliau bilang kan katanya ada event tertentu yang offline untuk sebagai jembatan kayak masyarakat kita yang belum begitu familiar dengan konsep NFT digital. Jadi kan ada event offline juga untuk exhibition offline gitu. Nah, untuk itu ke depannya toko mall bakalan ada event-event seperti ini lagi atau enggak gitu, akan sesering apa, itu aja sih. Oke, terima kasih. Iya, makasih banyak. Mungkin tadi untuk tadi kayak jadi partner, jadi featured artist, terus kayak keuntungannya apa, sama toko mall
kedepannya ada event-event lagi nggak ya, seberapa sering gitu. Terus apa ya, bersehubungan dengan kreator-kreator yang ada dan partner yang ada di Tokomall, keterlibatannya gimana gitu ya. Mungkin aku jawab untuk kayak dari featured artist itu ada hubungannya dengan partner sih. Jadi untuk featured artist, featured NFT itu biasanya yang kita pilih adalah sejauh ini dari partner kita nih gitu. Keuntungannya apa sih? Kalau misalkan featured artist itu aku asumsikan si featured artist yang ada di Tokomall ya. Jadi kalau ke teman-teman ke tokomall.io itu kan ada banner gambar-gambar, berita-berita, ada featured NFT, featured artist. Itu ada nampang di situ, nampang lah ya. Kayak misalnya kita promosikan di situ misalnya satu minggu kita karena kita refresh terus tuh. Terus dari event-event kita sendiri biasanya sih memang betul kita libatin partner kita juga, kita ajakin nih teman-teman kita yang dari kreator-kreator NFT, terus dari brand-brand of eventnya yang seperti apa sih gitu. Eventnya macam-macam, ada event online, ada event offline. Event online sendiri eventnya bisa jadi kayak yang sifatnya edukatif di IG Live, ada yang mungkin kita bikin satu event dengan partneran dengan partner kita yang lain, misalkan event online gitu. Kita ada eksibisi online, terus yang offline juga, misalkan kita ada eksibisi offline. Kita udah berapa kali nih kemarin udah lumayan banyak banget nih, nggak cuma di Jakarta doang gitu. Di Jakarta kita pernah di Senayan City, terus di luar kota juga kita di Jogja udah lumayan masuk lah. Belum lagi kalau dari Tokomall itu kan by toko kripto ya, kan dari toko kriptonya oke, kita mau ada roadshow gitu, terus ada untuk NFT-nya, nah itu kita ajak partner kita juga tuh. Jadi kayak dari Tokomall, dari toko kripto, nah itu biasanya lumayan lah ya exposure-nya untuk teman-teman kreator gitu. Terus seberapa sering sih ke depannya Tokomall akan event-eventan? Akan sering. Jadi udah ya lumayan aktif lah ya. Terus biasanya dari mungkin karena Tokomall sendiri ya udah lumayan apa ya. Kita lagi rajin improve gitu ya. Kita lumayan rajin juga gitu, suka promosi. Dari teman-teman nih biasanya juga suka nanya nih mau ada event NFT misalkan, atau biasa kan ada metaverse biasanya ngajak juga nih ke Tokomall, yuk ikutan yuk gitu, kita bareng. Jadi eventnya mau dari Tokomall ataupun Tokomall sebagai partner, sebagai apalah gitu pendukung, itu juga kita biasanya lakuin sih. Nah gitu. Nah untuk syarat jadi partnernya Tokomall itu gimana Mbak Nadia? Untuk syarat menjadi partner Tokomall itu syaratnya dinamis. Dinamis itu dalam artian kita nggak ada kayak standar. Oke, kita standarnya baku nih ABC, karena kan matriksnya beda-beda ya. Mungkin soalnya kita lihat dari beberapa sisi sih, dari banyak sisi, nggak cuma dari misalkan karyanya udah pasti yang lumayan, misalnya yang bagus lah ya, karyanya nggak yang duplikasi gitu misalkan, jangan yang karya duplikat. Terus kita lihat juga misalkan dari utility-nya, kalau misalkan ada partner yang punya utility, misalkan dari brand, dari apa, apalagi kalau tunggu sebentar, ini siapa ya yang mic-nya harus di-close? Mas Aangs. Oh, udah di-close ya. Thank you tim admin. Ya, lanjut Mbak, silakan. Oke. Nah, apalagi kalau proyeknya atau proyek NFT-nya yang lumayan gede nih. Nah, itu kan kita lihat dari utility-nya juga. Terus kita lihat dari strateginya mereka kayak gimana. Dan itu kan nggak akan terjadi langsung blok seminggu jadi gitu loh. Kayak kemungkinan dia akan butuh waktu lumayan banyak. Kita lihat dari partner kita juga kasarnya kayak partner kita tuh apa aja sih yang diperlukan, dia kompeten di mananya, kita butuh bantunya di mananya, kayak gitu. Terus mungkin dari internal juga kita lihat nih dari partner kita nih bukan bagus atau enggak sih, tapi ada beberapa sisi lah yang kita lihat gitu. Jadi kalau dari teman-teman ada yang tertarik untuk jadi partner gitu,
itu kita biasanya ada kurasi juga lah ya, kita ada proses internalnya sendiri, ada metriknya sendiri. Nanti dari teman-teman berhubung kita mau kasih ada kontak ke tim ID NFT, nanti juga boleh mungkin ya cek-cek ya. Siapa tahu kalau ada yang tertarik nih, lagi kayaknya Mbaknya udah tertarik ya Mbak Tami. Ya, makanya saya tanyain. Oke, Mbak Nadia, makasih banyak ya. Terima kasih. Wih, keren ya. Ternyata ya mungkin emang itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan, entah itu di komunitas, di space juga, gimana sih cara jadi featured artis di toko mall. Tadi udah langsung dijawabkan sama Mbak Nadia. Gitu. Ada beberapa faktor lah yang bisa dilihat, nggak cuma perkara, wah karyanya harus bagus aja, tapi kalau bagusnya ternyata duplikasi, wah nggak juga ya Mbak, nggak bisa diterima juga untuk jadi partner. Gitu. Ayo teman-teman, silakan pertanyaan masih dibuka, mumpung nih guys, mumpung kesempatan ini tidak akan datang 2 kali dan ada Mbak Nadia juga, jadi bisa langsung tanya-tanya juga. Gitu. By the way teman-teman semua gimana? Udah bisa minting? Teman-teman yang sudah minting tadi juga ada dari Mas Keep It Real katanya, wih udah, terus sudah laku lagi apa? Cepet banget sekali minting terus langsung udah laku lagi. Gitu. Oh ya Mbak, kalau aku sendiri mau nanya nih Mbak, dari aku nih gitu ya. Sebenarnya kalau untuk dari toko mall sendiri, kalau ngobrolin dari semua karya-karya gitu. Biasanya itu nanti kalau misalkan di page 1, page 2, page 3 itu berpengaruh nggak sih Mbak dari penjualan sendiri? Nanti tiba-tiba dari si artis ini mendadak naik gitu, jadi ke page depan gitu gara-gara penjualannya naik. Karena kan kalau yang aku lihat dari marketplace lain tuh berdasarkan statistik penjualan gitu. Kalau di toko mall sendiri gitu nggak sih Mbak? Itu kita ada planning di biasanya landing page ya. Kayak di marketplace yang lain juga ada tuh kan, kayak berdasarkan trading volume misalkan, atau berdasarkan views kayak gitu. Itu naik tuh. Jadi kayak nggak cuma featured artist, featured partner gitu, misalnya featured NFT yang kita pilih, tapi juga berdasarkan interaksinya masyarakat yang ada di toko mall gitu. Kalau misalnya kliknya banyak, oke, most viewed. Kalau yang koleksinya paling banyak jadi kayak highest trading volume. Nah, itu kita lagi planning juga nih gitu. Sejauh ini kalau yang biasanya yang pertama kali luncur, paling kalau dari partner kita biasanya ada interest juga nih. Tapi nggak selalu jadi baku gitu loh, karena kita lihat dari transaksinya juga meskipun kita butuh improvement ya, tapi dari teman-teman yang kolektor yang koleksi NFT itu kayaknya mereka juga browsing juga tuh gitu, karena mereka juga lihat entah itu mereka browsing per page-nya, dia lihat halaman-halamannya kayak sengaja gitu, kayak dia liatin browse-nya banyak, atau mungkin dia juga seleksi misalkan pakai filter gitu, saya mau koleksinya yang kayak gini dari artis ini gitu. Jadi enggak selalu yang di halaman pertama sih. I see. Iya. Tetap ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ke-encourage. Yang penting berkarya dulu guys, mencoba dulu. Nanti pasti ada pasarnya sendiri sama jodohnya masing-masing gitu loh untuk kolektornya. Ya, kalau nggak biar ini dulu sih. Kalau aku mikirnya ya biar familiar dulu aja sama minting-mintingan NFT juga nggak masalah gitu. Betul. Oh ini ada yang nanya nih dari chat nih. Oh ya mungkin tadi kelewat Kak. Kalau fitur toko surprise itu kita menyiapkan tidak hanya NFT-nya saja, tapi ada bentuk fisik atau merchandise-nya gitu? Betul sekali. Oh berarti misalnya kita pakai toko surprise itu partner kita nge-tag-nya misalnya ke merchandise. Kita juga pernah nih dari toko mall ada campaign, tapi internal campaign ya. Jadi si toko surprise-nya itu kita pakai untuk jadi amplop angpau. Jadi isinya hadiah BUSD gitu. Sebenarnya kita menyediakan tools, jadi dari toko mall kita sediakan tools, dan kayak cara penggunaannya kayak gimana sih? Itu juga kita bisa kreatif juga gitu. Mungkin tadi ada yang oke, kalau saya mau toko surprise pakainya barang deh atau pakai jasa deh gitu. Enggak masalah sih. Yang penting ada utility-nya gitu teman-teman. Iya balik lagi ada utility-nya ya. Betul. I see. Menarik. Oh iya sama ini sih Mbak.
sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya, karena aku juga cukup tertarik sih dengan toko mall, jadi aku juga pengen tanya-tanya lagi gitu. Kalau di toko mall sendiri untuk nanti ke depannya ada ini nggak sih Mbak? Ada rencana buat update fitur kolaborasi gitu? Jadi antara artis A, artis B, secara otomatis nanti royaltinya mereka tersplit gitu aja. Ya, kita pernah dengar ada fitur itu sih, kayak yang nge-suggest kayak berapa kali juga kayak kolaborasi gitu. Sejauh ini itu udah kita masukin di apa ya? Kita kayak punya buku ada backlog gitu loh. Jadi kayak ide. Tapi sementara ini kita fokus kemarin kayak di collectibles. Terus sekarang collectibles kita udah secondary marketplace gitu. Jadi kedepannya kita mau mantepin ini fiturnya collectibles gitu loh. Jadi kita nggak separoh doang gitu loh. Nggak setengah-setengah. Ini nggak cuma secondary marketplace tapi juga bisa ini. Terus tadi kebetulan ada yang nanya kalau rarity-nya gimana ya, bisa nggak sih gitu. Itu juga kita mantepin di situnya juga. Mungkin nanti fitur kolaborasi ini kita akan lakukan, tapi kayaknya sampai tengah tahun ini kita belum ada ke situ. Oke. Terjawab ya. Ini kemarin Mas Tuking sih yang nanya. Gitu, tetap nanya fitur kolaborasi. Tapi teman-teman yang lain nanya, Mamet juga mencoba untuk iya ya, ada nggak ya sebenarnya kalau di toko mall sendiri. Ternyata masih on development, lagi siap-siap juga, lebih dimatengin lagi di collectible-nya dulu. Step by step. Biar jadi benar-benar matang, jadi nanti ya semoga nggak ada bug dan kawan-kawannya kan. Ya, kalau separuh-separuh biasanya suka ada bug. Lain-lain. Gitu. Di tengah-tengah mantap ya. Iya, di tengah-tengah bisa macet. Bagaimana teman-teman, masih ada yang penasaran lagi? Silahkan bertanyalah, mumpung nih. Gitu. Ada yang ini juga nih. Kalau toko mau partneran sama Cipta Lokal atau tis.co.id yang nyediain print on demand, bagus itu. Saran nih. Oke, catat ya. Catat. Gitu. Dan teman-teman sendiri pun kan tadi kalau misalnya di toko mall sendiri udah ada untuk fitur chatnya juga gitu. Nah di fitur chat itu sebenarnya teman-teman mau mungkin bertanya tentang toko mall itu seperti apa, atau kalau di sebelahnya di toko kripto itu seperti apa, itu pasti nanti tim dari toko mall atau toko kripto juga udah pada siapkan buat ngejawab gitu. Dan mungkin juga kalau teman-teman ada saran dan kritik juga bisa dikirimnya kemana nih Mbak? Gitu. Pasti banyak nih aspirasi dari teman-teman komunitas juga. Biasanya dikirimnya kemana tuh Mbak? Itu bisa bebas. Kita bisa lewat IG Live juga nggak? IG Live. Biasanya dari medsos banyak tuh yang hubungin kita juga. Itu nggak masalah sih. Jadi buat teman-teman yang punya saran, punya nggak cuma pertanyaan ya, saran. Terus mungkin ada feedback, mungkin kena isu waktu pakai Tokomo. Itu bisa info ini kita lah, DM, direct message. Ayo dengerin ya, dikoreksi ya, maaf ya. Oke, menarik. Ayo, ini ada Mas Cuking Cat, semangat ya untuk bertanya nih, gitu. Kita lagi. Halo Mas Cuking. Ya, halo. Silahkan, gimana Mas, ada apa lagi yang mau tanyain? Keinget tadi pas di slide pertama tadi ada meluncurkan fitur collectible ya. Collectible bukan. Apa itu namanya? Utility tadi. Sempat disebutkan soal utility. Daripada misal kalau kita yang tadi toko surprise tadi, kalau gacha yang ini dapat ini gitu, nanti dikirim merchandise fisik katakan seperti itu. Tapi kalau mau aku upload NFT biasa gitu, seperti tadi prosesnya minting gitu, terus mau memberikan satu utility itu seperti apa, masa aku harus tanyain orangnya yang beli itu alamatmu apa, aku mau kirim apa, seperti itu. Mungkin ada pandangan soal utility apa aja sih yang ada di toko mall, opsi-opsi apa aja yang bisa untuk mengengage pembeli NFT itu dari fitur-fitur toko mall sendiri. Terima kasih, maaf masih awam. Nggak apa-apa. Kita juga banyak PR-nya, jadi kita juga butuh banyak pertanyaan biar kita juga ada kepikiran sesuatu. Untuk sekarang mungkin tadi ya kayak utility, mungkin jawab dari utility-nya kayak gimana dulu aja ya. Kayak utility-nya ada sesuatu yang di dunia nyata gitu ya, entah itu barang, jasa, dan yang lain-lain. Nggak hanya lewat toko surprise, tapi lewat NFT yang biasa juga.
Kalau dari teman-teman lihat dari NFT dari partner-partner kita juga banyak tuh yang oke, kita tag ke satu barang gitu loh, atau satu jasa. Terus yang tadi yang ada kompleksnya itu adalah di klaimnya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman yang udah punya pengalaman gitu ya, atau siapa tahu ada yang punya koleksi BYC, MAYC. Nah itu kan biasa ada kayak oke lah mereka rilis merchandise, tapi harus punya NFT-nya. Nah itu kan mereka bisa tuh klaim, tetap beli kan. Mereka klaim misalkan dia baca dari wallet address-nya kayak gitu. Terus wallet address-nya terus dia lihat dari ini beneran nggak sih dia punya ini si NFT-nya ini. Jadi fitur-fitur yang seperti itu yang dari Tokomo juga kita sebagai tim kita liatin juga tuh. Soalnya kan kita bawa satu konsep yang konsepnya sendiri mungkin tahun lalu aja NFT itu masih belum se-booming sekarang. Maksudnya udah booming, tapi belum sekarang kan orang udah seenggaknya mereka udah pada denger ya, udah pernah denger NFT gitu loh. Apalagi semenjak kemarin yang viral Gozali gitu. NFT udah denger lah gitu. Jadi konsep utility NFT pun kayak sesuatu yang masih orang masih kayak pada meraba-raba gitu loh. Ini kita mau ada fitur utility, ada fitur klaimnya. Tapi kalau misalkan untuk klaimnya ini gimana ya cara kita improve-nya ya biar kalau bisa sekali klik udah langsung bisa gitu loh. Itu gimana ya caranya gitu loh. Nah itu yang kita dari tim juga lagi coba improve. Untuk sekarang kita harus sama-sama sabar, sama-sama sabar menunggu, terus sabar ya. Jadi kalau dari partner kita sabar ngobrol sama kolektornya, dari kita juga sabar bantu partner kita, terus bantu kolektornya. Jadi kita lagi proses yang kita coba kita sabar aja dulu ya. Tapi itu sesuatu yang jadi PR sih. Gitu Mas Cipto. Oke, thank you. Sama itu Kak Ruan lagi kirim message di chat. Thank you jawabannya Kak Anja. Terima kasih. Iya. Oh ya, by the way Mbak Nadia, nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget, terus teman-teman tadi udah nanya. Kayak kita di akhir penghujung event ini nih, event ini lagi, sesi ini. Kalau eventnya beres, bahaya nanti. Gitu. Sebelumnya teman-teman nanti kalau yang pertanyaan-pertanyaan belum terjawab atau yang raise hand dan segala macam bisa langsung kontak ke Tokomo juga. Tadi dari Mbak Atna juga udah bilang langsung aja bisa DM, bisa juga lewat sosial media yang lain atau langsung ke Discord-nya sendiri ada ya Mbak? Untuk Tokomo sendiri ada kan ya Discord-nya? Ada di toko kripto ekosistem. Itu nanti teman-teman kalau udah gabung tuh Tokomo ada. Bisa langsung di sana juga gitu kan. Oke, kayaknya ini asiknya kadang-kadang suka kelupaan buat teman-teman semua, nyalakan dulu webcamnya di akhir sesi ini, kita foto-foto dulu gitu supaya ada dokumentasinya. Langsung di on semua dan tim dari ID NFT Academy siap-siap juga langsung. Yuk foto yuk. Oke. Siap, udah dibuka semua. Ayo dibuka. Berpose semua dalam hitungan 3, 2, 1. Iya ya, kalau foto online memang tidak terasa ya. Tapi karena slide-nya di ini lagi, kita jadi fotonya 3 kali ya, karena ini kan slide-nya ada 3. Di foto kedua boleh ganti posenya. Posenya bebas, 3, 2, 1. Oke, cekrek yuk. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, keren banget. Sekali lagi aku ngucapin aku sendiri dan tim ID NFT Academy, thank you banget buat Mbak Atna sudah hadir hari ini, sharing sama teman-teman semua, sudah ngajarin kita semua buat minting juga, buat lebih tahu lagi dalamnya Tokomo itu seperti apa gitu. Makasih banget nih Mbak sudah hadir, menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah dikasih tempat untuk ngobrol. Udah banyak tanya-tanya juga. Yes, betul. Sama tim dari Tokomo juga kita ngucapin terima kasih sudah hadir juga nih di sini hari ini. Gitu. Terima kasih. Maaf ya kalau ada yang kurang-kurang ya atau ada isu.
Yes. Oke guys, by the way aku mau ngingetin, oh ya Mbak Atna aku izinin turunin ya, karena kan ini di spotlight, jadi aku izinin turunin. Gitu. Thank you ya Mbak Atna. Terima kasih. Oke teman-teman semua, aku mau ngingetin lagi, nanti kita bakal ada sesi kedua, yaitu dari Datroom. Teman-teman kemarin juga penasaran aku pengen juga nih minting di Datroom gitu. Aku ngingetin nanti kelasnya start jam 1, tapi ya seperti biasa teman-teman udah bisa join sebelum kelasnya mulai, tapi ya nggak join sekarang juga ya. Kalau sekarang join nggak ada siapa-siapa. Saking rajinnya gitu kan, terus joinnya sekarang gitu. Jadi aku ingetin lagi. Dan teman-teman boleh dicek lagi terus berkala untuk walletnya, karena kita kan proses terus nih buat kirim dana mintingnya ke teman-teman, jadi nanti udah bisa langsung ini juga, langsung minting semua. Terus aku mau nyampein informasi lagi buat teman-teman semua yang kemarin dapat giveaway dan lain-lain. Jadi giveaway-nya itu teman-teman baru bisa ngeklaim kalau karyanya berbeda. Gitu. Kenapa akhirnya ngeklaimnya harus karyanya berbeda? Dikarenakan pada saat nanti teman-teman mau minting, kalau karyanya sama, ya seperti yang kita udah bahas berapa kali ya di AMA gitu, akan lebih better kalau karyanya berbeda gitu. Kalau mungkin di bahasa kita para kolektor itu akan lebih etis gitu guys. Tuh semua juga yang komen tuh di chat tuh betul gitu. Jadi teman-teman balik lagi harus aktif juga Discord-nya, karena semua informasi itu bakal kita blast di Discord juga. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah menyempatkan hari ini, yang mau belajar-belajar, yang mungkin hari ini nggak minting di toko mall atau belum sempat, tenang aja, yang penting kalian udah tahu prosesnya. Nanti kita bakal update lagi di Discord. Mamet undur diri, nanti kita ketemu lagi siang. See you guys, bye-bye. Thank you.